Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ica Marisa Sofiani, absen 14. Nama saya Rahyana Putri Syafira, absen 33. Nama saya Lutfia Febriani, absen 19. Nama saya Maulana Abdurrahman, absen 20. Nama saya Nabil Prasetya Negara, nomor absen 26. Nama saya Ulin Tulistari, absen 35. Pengertian: bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jenis-jenis bencana alam. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Gunung meletus. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman, padi, jagung, kedelai, dan lain-lain yang sedang dibudidayakan. Angin topan. Angin topan terjadi akibat adanya tekanan udara yang membentuk sebuah pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan cenderung terjadi di samudra karena tekanan udaranya sangat yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di daratan. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Selanjutnya adalah karakteristik bencana alam. 1. Berlangsung dalam waktu yang singkat, cenderung hitungan detik. 2. Lokasi terjadi di wilayah tertentu dan dapat terasa sampai jauh. 3. Menyebabkan kondisi tanah sekitar bergetar dan dapat merobohkan bangunan. 4. Memiliki potensi terulang lagi. 5. Tidak dapat diprediksi tempat dan waktunya. 6. Tidak dapat dicegah, namun dampak yang diakibatkan dapat dikurangi. Wilayah yang rawan terkena gempa bumi dengan resiko tinggi yaitu 1. Bagian selatan Indonesia yang meliputi daerah Nusa Tenggara, Sumatera, dan Jawa. 2. Sulawesi bagian utara, Papua, dan Ambon. 3. Sumatera Barat. 4. Yogyakarta. 5. Nusa Tenggara Barat. Mitigasi bencana alam. Bencana alam sering terjadi tanpa peringatan sehingga Anda membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah mitigasi bencana. Prinsip dan tujuan. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong
kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahap penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang pertama, tahap prabencana. Bentuk-bentuk tahap prabencana sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan bencana. Yang kedua, kesiapsiagaan. Ketiga, peringatan dini. Keempat, mitigasi. Contoh kegiatan pada tahap prabencana yaitu 1. Pembuatan waduk. Yang kedua, penanaman pohon bakau. Yang ketiga, reboisasi. Kedua, ada tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamat, serta pemulihan prasarana dan sarana. Yang ketiga, tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam. Bentuk-bentuk tahap pasca bencana yaitu yang pertama rehabilitasi, yang kedua rekonstruksi. Usaha pengurangan risiko bencana alam ada 3. Yang pertama adalah pembuatan peta risiko bencana, yang kedua sistem peringatan dini, dan yang terakhir simulasi bencana. Kelembagaan penanggulangan bencana alam di Indonesia. Potensi bencana alam yang cukup besar di Indonesia memerlukan penyusunan kelembagaan penanggulangan bencana yang diharapkan dapat membantu menanggulangi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Berikut ini adalah kelembagaan terkait penanggulangan bencana. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien serta pengordinasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Yang kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Yang keempat, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Yang kelima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. Yang keenam, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketujuh, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, Badan SAR Nasional atau Basarnas. Badan SAR Nasional atau Basarnas adalah lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Tugas dan fungsi Basarnas adalah penanganan musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana alam dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya bencana. Yang ketiga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG mempunyai tugas sebagai berikut. A. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, serta kualitas udara dan geofisika. B. Koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, serta kualitas udara dan geofisika. C. Memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, serta kualitas udara dan geofisika. Yang D.
penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan, dan penyebaran, pengolahan dan analisis, serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, dan kualitas udara, dan geofisika. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, serta kualitas udara dan geofisika. F. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, serta rumah tangga. Yang keempat, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau yang disebut PVMBG. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau yang disebut PVMBG adalah institusi teknis terkait dengan gunung apian. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, serta perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Yang kelima, Palang Merah Indonesia atau PMI. Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Kegiatan respons bencana yang diutamakan PMI meliputi evaluasi penyelamatan korban dan pertolongan pertama dengan memprioritaskan kaum rentan seperti ibu hamil atau menyusui, anak-anak, dan lansia. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Indonesia adalah wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Oleh sebab itu, kita harus menjadi masyarakat Indonesia yang tangguh dan siap menghadapi bencana alam. Selain itu, kita juga harus turut serta berpartisipasi terhadap mitigasi bencana alam di Indonesia. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam masyarakat untuk menyatakan kepentingan atau keterikatan mereka terhadap organisasi atau masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan mutlak diperlukan. Partisipasi masyarakat atau peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini mengingat letak Indonesia yang rawan terhadap terjadinya bencana. Peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam terlibat pada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. 1. Peran masyarakat saat pra-bencana sebagai berikut, yaitu A. Ikut berpartisipasi membuat analisis risiko bencana. B. Melakukan penelitian terkait dengan bencana alam. C. Melakukan upaya pencegahan bencana. Yang kedua, peran masyarakat pada saat bencana sebagai berikut. A. Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait. B. Melakukan evakuasi mandiri. C. Melakukan kaji cepat dampak bencana. Yang ketiga, peran masyarakat pada saat pra-bencana sebagai berikut. A. Berpartisipasi dalam pembuatan bencana. A. Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang ke B. Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum. Terima kasih. Wassalamualaikum.